sebuah motherboard yang dikhususkan untuk segmen user tertentu pastinya ada beberapa fitur unggulan yang diberikan untuk membantu menyelesaikan berbagai macam pekerjaan mereka. Nah, inilah yang ditawarkan oleh Gigabyte di salah satu produk motherboard terbaru dari Gigabyte untuk platform AMD dengan chipset X570. Motherboard terbaru dari Gigabyte di platform AMD ini serinya X570S Aero G, yang motherboard ini ditargetkan untuk para konten kreator, semisal para pembuat konten digital di berbagai macam device modern saat ini. Nah, tentunya fitur-fitur yang ditawarkan di X570S Aero G ini banyak sekali yang dapat membantu para konten kreator untuk menyelesaikan berbagai macam pekerjaan komputasi mereka. Motherboard ini masuk di form factor ATX dengan dimensi 30,5 x 24,4 cm untuk panjang dan lebarnya. Dengan look desain simpel, modern, dan minimalis, dengan perpaduan dominasi warna putih di cover I/O dan warna silver untuk heatsink VRM, dan dengan PCB yang berwarna hitam. Perlu diketahui, motherboard ini menggunakan chipset X570 AMD biasa, karena KTS setelah X570S itu bukan nama seri chipset terbaru AMD. KTS di sini artinya kalau motherboard ini silent, tidak menggunakan kipas tambahan untuk mendinginkan chipset di motherboard ini. X570S Aero G ini support prosesor AMD mulai AMD Ryzen 2000 dan 2000G series, 3000 dan 3000G series, 4000 series, dan 4000G series, dan tentunya AMD Ryzen Gen 3 yaitu semua Ryzen 5000 series. Untuk slot RAM di motherboard ini terdapat 4 slot DIMM RAM DDR4 dengan kapasitas yang didukung sampai 128GB, dengan single DIMM-nya maksimal up to 32GB. Untuk yang menggunakan prosesor AMD Ryzen 2000 dan 2000G series serta 3000G series di motherboard ini, kalian bisa menggunakan RAM dengan speed maksimal 3200 MHz saat di kondisi di overclock. Untuk yang menggunakan prosesor AMD Ryzen 3000 series yang non-G, kalian bisa menggunakan RAM dengan speed maksimal saat overclock di speed 5200 MHz. Untuk kalian yang menggunakan prosesor AMD Ryzen 4000G series dengan motherboard ini, kalian bisa menggunakan RAM maksimal dengan speed 5400 MHz saat di kondisi di overclock. Dan untuk yang menggunakan prosesor AMD Ryzen Gen 3 di 5000 series di motherboard ini, kalian bisa menggunakan RAM dengan speed 5100 MHz saat di kondisi di overclock tentunya. Untuk slot RAM di X570S Aero G ini sudah support modul memori ACC unbuffered dan non-ACC unbuffered, dan tentunya juga sudah support XMP memory. Dan pengaturan XMP ini bisa dilakukan di pengaturan BIOS. Tampilan BIOS X570S Aero G ini fresh dengan tema warna putih seperti warna motherboardnya. Menu interface di BIOS ini simple dan mudah dipahami, ciri khas menu BIOS motherboard dari Gigabyte. Di sini terdapat menu trigger untuk pengaturan advance RAM dan prosesor kalau mau di overclock. Konektor di back panelnya sangat komplit dan banyak sekali terdapat port-port konektor dengan teknologi terbaru saat ini. Seperti terdapat 2 port USB 2.0, 2 buah antena untuk Wi-Fi dan Bluetooth, 1 port HDMI dan DisplayPort in, 1 port USB 3.2 Type-C Gen 2x2, 1 port USB 3.2 Type-C Gen 1, 2 port USB 3.2 Gen 1 dengan konektor warna biru yang salah satunya bisa untuk USB flash BIOS, 4 buah port USB 3.2 Gen 2 Type-A dengan konektor berwarna merah, 1 LAN RJ45 port, 1 konektor SPDIF out, dan 5 buah port audio. Untuk koneksi Wi-Fi, motherboard ini sudah mendukung Wi-Fi 6 dengan Wi-Fi card menggunakan Wi-Fi card Intel dengan seri AX200, dan untuk Bluetooth-nya sudah versi 5.1. Untuk koneksi menggunakan port LAN, motherboard ini sudah menggunakan Intel LAN 2,5 Gbps. Untuk fitur-fitur internal di I/O di X570S Aero G ini lengkap sekali, seperti terdapat 6 buah port SATA 6 Gbps yang bentuknya menyamping dan sangat membantu untuk memberikan manajemen kabel yang rapi saat di dalam casing. Beberapa header fan casing dan water pump untuk water cooling yang semuanya terletak di posisi yang proporsional untuk sistem water cooling CPU dan GPU. Header untuk part yang support synchronize RGB, header USB Type-C, header noise detection, serta ada 1 buah fitur G-Flash untuk update BIOS yang bisa dilakukan tanpa terpasang CPU dan RAM. Untuk heatsink di area VRM di motherboard ini pastinya sudah mendukung heatsink dengan thermal pad untuk mendinginkan VRM ketika sedang bekerja. Heatsinknya tebal dan berat, serta heatsinknya ini sudah direct heat pipe heatsink yang mampu mendinginkan MOSFET dan power choke dengan optimal. Untuk power state di Gigabyte X570S Aero G ini menggunakan direct power state design tanpa doubler dengan konfigurasi 12 power state untuk CPU dan 2 power state yang lain untuk SoC. Dengan PWM controller untuk mengatur ke 14 power state ini menggunakan IC chip Renesas RAA2290004. Dan dengan didukung 8+4 untuk power CPU-nya, pastinya motherboard ini sangat mumpuni dan stabil untuk menjalankan prosesor high-end AMD Ryzen 9 series yang terbaru sekalipun. Yang menarik dan yang menjadi salah satu fitur unggulan di X570S Aero G ini, yaitu fitur yang Gigabyte sebut dengan Vision Link, atau fitur yang sebenarnya mirip dengan teknologi Thunderbolt di platform Intel. Fitur ini adalah fitur di mana motherboard ini mampu memberikan pengalaman sharing data up to 20 Gbps dan video yang lebih cepat,
power delivery yang sampai 60 watt yang bisa untuk charging smartphone, serta juga untuk koneksi eksternal grafik card dengan salah satu interface USB 3.2 Type-C Gen 2x2 di bagian back panelnya. Dengan adanya fitur Vision Link di motherboard ini, dengan koneksi interface USB 3.2 Type-C Gen 2x2, untuk kalian para konten kreator, kalian bisa menghubungkan berbagai macam device untuk produktivitas atau untuk entertainment seperti monitor, tablet, external storage, pen display, dan smartphone. Selain USB 3.2 Type-C Gen 2x2 ini untuk sistem pengontrolnya tidak mengambil dari chipset prosesor di motherboard, melainkan diatur oleh sebuah IC chip dari ASMedia. Fitur utama lain yang diberikan untuk kalian para konten kreator yang biasanya membutuhkan media storage yang besar untuk menyimpan berbagai file dengan menggunakan motherboard X570S ROG ini, tentunya kebutuhan media storage yang besar dan cepat tidak jadi masalah sama sekali. Karena di X570S ROG ini sudah disediakan 4 buah slot untuk ekspansi storage menggunakan M.2 NVMe dan juga keempat slotnya ini sudah mendukung M.2 NVMe Gen 4.0, tapi dengan syarat menggunakan prosesor AMD Ryzen 5000 series. Kalau kalian menggunakan prosesor Ryzen di bawahnya, slot M.2 NVMe ini hanya bisa berjalan untuk M.2 NVMe Gen 3.0. Di X570S ROG ini terdapat 3 slot PCI Express dengan konfigurasi slot PCI Express saat menggunakan prosesor AMD Ryzen 5000 series dan 3000 series yang non-G. Untuk slot PCI Express yang paling atas berjalan di PCI Express x16. Slot yang kedua berjalan di PCI Express x8 dan slot PCI Express yang di bawah berjalan di PCI Express x4. Tapi saat slot M.2 NVMe yang paling bawah terpasang, slot PCI Express yang paling bawah ini tidak aktif. Kalau menggunakan AMD Ryzen 4000G series dan 3000G series, PCI Express ini hanya berjalan di PCI Express generasi ketiga. Untuk multigrafik, motherboard ini juga tentunya sudah support GPU Crossfire dengan penggunaan grafik card dari AMD. Satu fitur yang Gigabyte tidak lupakan untuk para konten kreator tentunya kualitas audio yang premium yang bisa dihasilkan dari motherboard ini. Untuk komponen audio di X570S ROG ini menggunakan IC audio dari Realtek dengan seri ALC 1220VB dengan kapasitor Nichicon yang sudah mendukung high definition audio dengan format audio DTS-X Ultra. Untuk pengetesan performa motherboard Gigabyte X570S ROG ini dan untuk mengetahui seberapa dingin VRM dan chipset X570 yang didinginkan yang hanya dengan heatsink tanpa kipas tambahan, di sini saya mencoba motherboard ini dengan spek PC yang saya gunakan, yaitu saya menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 5800X, CPU cooler menggunakan Thermaltake TOG R310 dengan satu kipas, grafik card menggunakan Gigabyte RX 6700 XT, RAM menggunakan Thermaltake TOG RAM RC 16GB dual channel dengan speed 3200 MHz, power supply menggunakan Thermaltake Light Power 550W tanpa menggunakan casing dan ambient suhu ruangan 26 derajat Celcius. Di pengetesan ini saya menjalankan Ryzen 7 5800X tanpa overclock dan tanpa mengaktifkan PPU di BIOS, karena saya menggunakan power supply dengan spesifikasi di bawah rekomendasi spek PC ini. Saat menjalankan software Cinebench R23 selama 10 menit, AMD Ryzen 7 5800X ini berjalan di clock speed 4,5 GHz dan RAM berjalan di default 3200 MHz. Suhu Ryzen 7 5800X sangat panas karena berada di suhu maksimalnya yaitu di suhu 90 derajat Celcius. Untuk suhu VRM karena tidak terdeteksi di HW Info dan saat saya cek dengan thermal gun untuk suhu heatsink VRM rata-rata di 38 derajat Celcius dan di PCB di area VRM-nya suhunya 39 sampai 40 derajat Celcius. Suhu di heatsink M.2 di bagian tengah dan paling bawah masih di bawah 50 derajat Celcius dan untuk suhu di chipset juga masih tergolong dingin karena suhunya hanya di 53 derajat Celcius. Dengan terdapat banyak fitur yang mendukung untuk kegiatan kreativitas dan produktivitas untuk kalian para konten kreator, dan dengan performa dan pendinginan yang mengesankan untuk menjalankan prosesor AMD generasi terbaru saat ini, motherboard Gigabyte X570S ROG ini sangat saya rekomendasikan untuk kalian konten kreator yang berencana merakit PC untuk kebutuhan produktivitas di waktu sekarang ini.